Salam pemirsa HC Band Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan Anda semua. Dan marilah kita selalu melakukan hal yang baik, yang benar setiap harinya. Dan ketika kita mendengarkan dan mempelajari firman ini, saya mengundang semua pemirsa untuk bukan hanya mendengar saja, tetapi mencoba mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Judul kita pada hari ini adalah penuntun. Ayat inti kita terdapat di Mazmur 25 ayat 4 yang berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku." Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan." Ia mengundang kita untuk mempersembahkan kepadanya kebingungan dan keperluan kita dan kebutuhan kita akan pertolongan ilahi. Ia memohon kita supaya segera berdoa. Begitu kesulitan timbul, kita harus mempersembahkan kepada Dia permohonan-permohonan kita yang sungguh dan ikhlas. Oleh doa kita yang mendesak, kita membuktikan keyakinan kita yang kuat kepada Tuhan. Kesadaran mengenai keperluan kita memimpin kita untuk berdoa sungguh-sungguh, dan Bapa Semawi kita tergerak oleh permohonan kita. Ini memberitahukan kita sedikit bahwa ketika kita ada dalam masa-masalah yang sulit, timbul masalah-masalah sulit dalam hidup kita, atau banyak tantangan dalam hidup kita, jangan kita pikirkan, tetapi ingat kepada Tuhan saja. Tadi katakannya segera berdoa. Kenapa segera berdoa? Tuhan menginginkan kita berdoa supaya kita mempunyai komunikasi kepada Tuhan. Masalah-masalah yang kita ada dalam hidup kita, kita berikan itu kepada Tuhan. Bahwa dengan pertolongan Tuhan saja kita bisa dibantu oleh Tuhan. Jangan kita simpan ke dalam diri kita sendiri. Walaupun ada saat-saat yang baik atau saat-saat yang sulit, marilah kita memberikan itu kepada Tuhan saja. Jangan kita pikirkan itu dalam diri kita atau pemikiran diri kita sendiri. Kenapa? Karena pemikiran kita atau pilihan-pilihan kita itu tidak benar. Atau bisa dibilang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita memilih kehendak Tuhan, kita berikan itu kepada Tuhan, Tuhan akan membantu kita walaupun itu tidak mudah. Tetapi dengan itu Tuhan mau kita bergantung, maka dikatakan segeralah berdoa. Segeralah kita mempunyai komunikasi dengan Tuhan. Supaya ketika kita dekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kita mempunyai damai. Itu apa? Tuhan, saya memberikan kesulitan ini hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan yang tahu segalanya, Dia akan menolong kita supaya kita bisa bertumbuh lagi. Untuk tetap bertahan dengan kebenaran. Untuk beradaptasi supaya kita bisa kuat dengan kesulitan-kesulitan itu, kita bisa menjadi kuat. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk membuat kita sengsara. Tetapi supaya kita bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih kuat lagi. Sering orang yang menderita cercaan atau aniaya karena imannya digoda untuk berpikir bahwa dirinya telah ditinggalkan Tuhan. Di mata manusia mereka adalah kecil. Kepada semua penglihatan musuh mereka menang di atas mereka. Tetapi janganlah mereka melanggar angan-angan hatinya. Ia yang telah menderita demi mereka itu dan telah menanggung kesusahan dan kemalangannya tidak meninggalkan mereka. Jadi dikatakan bahwa janganlah kita menganggap bahwa kita ditinggal oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita yang meninggalkan Tuhan. Mungkin kita merasa Tuhan, kita mempunyai masalah hidup, punya banyak masalah-masalah yang timbul. Jangan kita langsung persalahkan Tuhan. Mungkin ada dalam diri kita yang Tuhan mengizinkan kesalahan itu atau permasalahan itu terjadi dalam hidup kita karena pilihan kita sendiri. Tuhan tidak mau kita sengsara. Tetapi karena mungkin Tuhan melihat bahwa saya memilih yang salah, yang tidak benar. Tuhan mengizinkan itu terjadi, situasi itu terjadi. Supaya mungkin kita diingatkan kembali bahwa apa yang saya pilih itu tidak benar. Supaya kita diingatkan kembali untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk mengizinkan Tuhan menuntun kita. Karena Dialah penuntun sejati hidup kita. Anak-anak Tuhan tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Doa telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat,
Kita akan mengetahui apa artinya ini bila kita dengar laporan orang yang mati syahid karena imannya. Memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Sangat jelas dikatakan bahwa anak-anak Tuhan tidak akan ditinggalkan sendirian. Bahwa Tuhan akan memberikan pertahanan. Tetapi kembali lagi, terkadang kita justru yang meninggalkan pertahanan itu. Tuhan sudah membuat benteng pertahanan antara kita dengan si iblis itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mempertahankan benteng ini? Mau mempertahankan hubungan kita kepada Tuhan? Atau mungkin kita sendiri yang mau keluar dari benteng itu? Jangan kita langsung salahkan Tuhan, ini karena Tuhan ini. Karena Tuhan tidak membantu saya. Ingat, Tuhan selalu membantu kita. Tapi mungkin kita yang memilih untuk keluar dari pertahanannya Tuhan. Ini yang seringkali kita lupa. Kita gampang menyalahkan Tuhan. Tapi kita susah menyalahkan diri kita sendiri. Pemirsa, marilah kita selalu melihat diri kita dulu. Apakah saya sudah melakukan hal yang benar atau belum? Justru kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Bahwa setiap hari Roh Kudus membisikkan kita setiap hari. Tuhan dan Roh Kudus itu sedang menuntun kita ke jalan yang benar. Tapi terkadang kita mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Kita mengabaikan Roh Kudus itu. Kita mengabaikan bisikan-bisikan. Yang dimana penuntun yang sejati itu Tuhan mau menuntun kita yang benar. Mungkin kita tidak percaya kepada si penuntun sejati itu. Sebagai contoh, ketika kita berjalan ke suatu tempat yang asing atau ke tempat misalkan naik gunung, kita perlu seseorang yang mengerti jalan itu. Kita perlu seseorang yang pernah melewati jalan itu, yang pernah mengalami jalan itu. Mungkin jalan itu terlalu tinggi, atau mungkin jalan itu terlalu rendah, atau mungkin jalan itu terlalu banyak bebatuan, atau mungkin banyak lumpur. Kita perlu penuntun. Nah, ketika kita jalan, pasti ada yang menuntun kita, bukan? Ada penuntun kita. Kenapa dia menuntun kita? Karena dia tahu jalannya. Dia tahu semua kondisi jalan. Sama halnya seperti Yesus. Kita tidak tahu jalan di depan kita, tetapi kita harus bergantung kepada Tuhan karena dia tahu jalannya. Tuhan telah mengalami jalan itu. Dengan itu, Tuhan menuntun kita. Di sisi lain, sangat lucu bukan? Ketika kita ke tempat yang kita tidak pernah pergi tempat itu, tapi kita menganggap kita tahu tempat itu. Ah, jalan ini saya sudah tahu kok. Ah, gampang kok, saya tahu jalan itu kok. Kenyataannya kita tidak tahu. Kita menganggap kita mengerti semuanya. Tetapi realitanya kita tidak tahu. Sama sekali kita tidak tahu. Nah, Tuhan mau mengalihkan pemikiran itu. Supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa-apa dalam hidup kita. Kita mungkin tidak tahu apakah kita bisa bernafas besok. Apakah kita bisa makan besok. Apakah kita masih mempunyai tempat tinggal yang nyaman besok. Hanya Tuhan yang tahu. Karena saudara-saudara, hidup kita saat ini hanya di dalam tangan Tuhan. Mungkin saja besok kita tidak bernafas. Mungkin saja besok kita tidak bisa makan. Hanya dengan berkat Tuhan, dengan kasih Tuhan, kita bisa menikmati itu semua. Jadi marilah kita terus mengikuti tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan itu baik buat diri kita. Walaupun benar, terkadang Tuhan menuntun kita ke jalan-jalan yang dimana kita mungkin melihat Tuhan. Apakah benar ini jalan? Jalannya rusak loh Tuhan. Jalannya mungkin berlubang-lubang Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita untuk berjalan bersama supaya kita menjadi kuat. Ketika kita kuat, kita bisa melewati medan apapun dengan Kristus. Inilah iman, yaitu percaya saja dengan penuntun kita, yaitu Tuhan itu. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam kedudukan di mana Tuhan tidak mengadakan persediaan. Apapun keadaan kita mempunyai penuntun untuk memimpin jalan kita. Apapun kebingungan kita mempunyai seseorang penasihat. Apapun kesusahan kita, kedukaan kita maupun kesunyian, kita mempunyai sahabat yang bersimpati. Jika dalam kebodohan kita salah langkah, Kristus tidak meninggalkan kita.
Suaranya jelas dan tandas terdengar berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Mazmur 72 ayat 12. Tuhan mengatakan bahwa ia akan dipermuliakan oleh orang yang datang dekat kepadanya, yang setia melakukan pekerjaannya. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 129 dan 130. Ya, sangat jelas bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, dikatakan bahwa jika kita menyerahkan hidup kita kepada pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam kedudukan di mana Tuhan tidak mengadakan persediaan. Tuhan tahu keperluan kita. Bahwa ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan maha segala tahu apa yang kita perlukan. Jadi jangan kita takut, jangan kita goyah iman kita. Terus melangkah, terus berjalan dengan Tuhan. Tadi dikatakannya walaupun kita salah langkah sekalipun, Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru Tuhan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Tadi katakan juga bahwa dengan jelas Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan itulah kita harus mengikuti jalan itu. Karena itu benar. Kita akan dipermuliakan karena kita dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita dekat dengan Tuhan, pemirsa? Apakah saya, ini juga pertanyaan bagi saya, apakah saya dekat kepada Tuhan? Ketika saya dekat kepada Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Justru kita harus takut ketika kita tidak dekat kepada Tuhan. Justru kita harus takut ketika kita tidak dekat dengan penuntun kita. Itu yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Jika kita merasa kita belum dekat kepada Tuhan, marilah kita dekat selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menginginkan kita dekat kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka tangannya, ayolah dekat kepadaku. Tuhan tidak mau memaksa kita dekat kepada Tuhan. Tapi Dia mau dari keinginan hati kita untuk dekat kepada Tuhan. Karena ingat, Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Renungkan lebih dalam. Saya tidak akan pernah ditempatkan pada situasi di mana saya belum dipersiapkan oleh Tuhan. Jika ini benar, mengapa saya menjadi cemas saat menghadapi keadaan-keadaan yang sulit? Jawabannya sangat mudah. Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita cemas kenapa? Karena kita masih mempercayai diri kita sendiri. Kita cemas kenapa? Karena kita tidak percaya dengan jalannya Tuhan. Kita cemas kenapa? Karena kita masih mau mengikuti jalan-jalan kita sendiri. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Itulah mengapa kita cemas. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, kecemasan itu tidak ada. Karena kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Marilah kita semua saudara untuk tetap tidak mempunyai kecemasan itu. Tidak ada khawatir dalam hidup kita. Benar, kita manusia, kita mempunyai kelemahan. Kita mungkin selalu cemas. Tapi tadi dikatakan walaupun kesalahan-kesalahan kita, salah langkah, walaupun dengan kecemasan kita, mari kita belajar sedikit demi sedikit untuk selalu percaya kepada Tuhan. Ya, inilah pelajaran kita hari ini saudara, untuk tidak percaya dalam diri kita sendiri, tapi mengikuti Sang Penuntun yang sejati itu. Karena Dialah yang tahu jalan kebenaran hidup kita. Marilah kita berikan hidup kita, marilah kita memberikan jalan-jalan kita kepada Tuhan saja, bukan diri kita sendiri. Baik, inilah pembahasan kita untuk hari ini. Semoga kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas, itu bisa dipraktekkan dalam hidup kita masing-masing. Sampai sini pembahasan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam dan Tuhan memberkati.